Tambang emas Sangihe menjadi perbincangan. Keberadaan tambang ini di Tenggarai membawa dampak buruk terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat. Ironinya, aktivitas tambang tetap berlangsung di tengah penolakan masyarakat dan para pecinta lingkungan, apalagi sejak ditemukan kejanggalan dengan meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong tak lama setelah almarhum menyampaikan sikap penolakan terkait keberadaan serta aktivitas penambangan di wilayah yang dipimpinnya. Apa yang terjadi dan bagaimana meluruskan dugaan serta kecurigaan publik soal ini, mulai dari profil tambang, mekanisme izin, hingga tambang emas Sangihe menjadi perbincangan. Keberadaan tambang ini di Tenggarai membawa dampak buruk terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat. Ironinya, aktivitas tambang tetap berlangsung di tengah penolakan masyarakat dan para pecinta lingkungan, apalagi sejak ditemukan kejanggalan dengan meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong tak lama setelah almarhum menyampaikan sikap penolakan terkait keberadaan serta aktivitas penambangan di wilayah yang dipimpinnya itu. Apa yang terjadi dan bagaimana meluruskan dugaan serta kecurigaan publik soal ini? Wajah Indonesiaku. Kekayaan alam membentang luas tanah dan lautnya yang menyimpan harta bagi masyarakat Indonesia. Namun sangat disayangkan, kita ibaratkan tikus yang mati di lumbung padi. Kaya namun belum sejahtera. Melimpah sumber daya namun minim pemanfaatannya. Kita dikelilingi potensi namun tidak dapat menikmati. Katanya NKRI harga mati, namun tanah kita ditawar tanpa hati. Wahai masyarakat Indonesia, kuharap hati kita kuat. Mari kita genggamkan tangan bersama secara erat untuk membangun negeri tercinta ini. Pemberlakuan PPKM darurat Jawa dan Bali selama 2 pekan tidak serta-merta menurunkan angka penularan kasus COVID-19 secara signifikan. Masih menembus angka hampir 40 ribuan kasus per hari. Senin kemarin kasus harian COVID-19 mengalami penurunan menjadi 38.325 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 2.950.058 kasus. Sementara pasien sembuh bertambah 29.791 kasus, dan pasien meninggal bertambah 1.280 kasus. Negeriku sedang tidak baik-baik saja. Segala kegiatan dibatasi. Tidak boleh ada kerumunan ataupun keramaian. Sekolah, tempat ibadah, maupun pasar, semuanya menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Setiap hari penuh dengan kekhawatiran. Lonjakan kasus meningkat dengan tajam. Korban jiwa selalu berjatuhan. Ibu, bapak, anak, bahkan tenaga kesehatan pun yang menjadi garda terdepan ikut menjadi korban. Ya Tuhan, berilah bangsa ini kekuatan. Saya yakin dengan janji-Mu bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Kepada bangsa, mari bersatu dengan penuh semangat. Selalu terapkan protokol kesehatan. Kita pasti bisa. Kita pasti pulih. Negeri Kabupaten Tanggerang, Banten menetapkan 2 pendamping sosial sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos. Kedua tersangka ini diduga memotong bantuan sosial yang seharusnya untuk orang yang membutuhkan, bukan pribadi atau golongan. Akan tetapi mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial yang ada. Paket yang hanya senilai Rp30.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong, dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang sudah disumpah untuk membantu rakyat kecil agar bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontarkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Inilah Indonesiaku, Indonesia yang penuh dengan politik. Mari kita membangun bangsa Indonesia dengan penuh keadilan dan kesejahteraan.
akhir-akhir ini kita kecewa, kesal, marah pada pelaku koruptor di tengah masa pandemi. Tapi kekesalan kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, penderitaan yang kita alami tidak membuat para penegak hukum serius dalam hukum pelaku koruptor tersebut. Yang terjadi malah diskon hukuman, pesta besar-besaran bagi para koruptor di masa pandemi. Sehatkah negeri di saat rakyat biasa berjuang mendapat perlakuan yang adil, si miskin terus dianiaya dalam keadilan? Inikah gambaran negeri kita? Bersyaраtkah keadilan di negeri kita saat ini? Kami Kami akan setia terus berjuang bersatu untuk negeri demi mencapai Indonesia maju.